Kenapa Bu Hermin, Prof Hermin luar biasa Bu, segar sekali meskipun di bulan Ramadan mepet sahur ya Bu. Terima kasih Mas Mahendra. Ya, Alhamdulillah, semoga kita semua sehat nih. Amin, bisa amin. beribadah di bulan Ramadan ya. Amin, betul Bu. Iya Bu. Ya. Kalau di RRI konon sudah sampai episode 300 sekian Bu. Nah kita nih mau ngobrol di episode pertama ini Bu, biar siap. Mudah-mudahan berikutnya Bu. Nah ya, ini kan situasi kekinian ini kan Ibu sebagai ahli nih Bu komunikasi, kita tuh pengen ngobrol nih Bu. Jadi beberapa cerita-cerita Ibu di publik itu kan menggambarkan bahwa semakin advance komunikasi di masyarakat, maka penggambaran itu makin kompleks. Nah hari ini Bu, komunikasi kita ini Bu kalau lewat internet itu konon sudah sampai 80% menurut datanya APJI ini Bu. Nah ada hal-hal yang sebelumnya kita itu berpikir wah ini bagus nih, internet makin kemana-mana nih, di setiap kecamatan di Indonesia sudah ada sinyal 4G. Emang kalau menurut Ibu Bu ya, apakah itu terus kemudian ujuk-ujuk ada manfaat positifnya, atau Bu justru malah memberikan dampak yang sisi pisau berikutnya, yang sebelahnya Bu? Menurut Ibu gimana Bu? Ya, pertama saya terima kasih nih diundang di terima kasih, Bu. podcastnya Mas Mahendra dan ini di TV publik kita. Itu satu kehormatan luar biasa ya. Karena TV publik itu sangat penting di era yang tadi Mas Mahendra sampaikan. Jadi ada yang mengatakan the last theory ya, yang selalu saya selalu highlight adalah the society of society is communication. Jadi masyarakat dari masyarakat di era ini bukan orang lagi, tapi masyarakat itu adalah komunikasi. Sehingga cara kita berkomunikasi itu akan menentukan evolusi dari kemajuan masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya kira ini bukan lagi banjir informasi, mungkin juga lebih dari tsunami of information. Ya, kita overwhelming. Ya. Dan saya kira yang potret terakhir data kita bahwa hampir 80% karena infrastruktur kita siap. Artinya kita sudah mampu menyelenggarakan infrastruktur yang menghasilkan bahwa digitalisasi itu ada di mana-mana. Tetapi itu hanya makna infrastrukturnya yang hard structure, ya. Tapi apa maknanya itu? Ternyata ini PR yang luar biasa. Artinya kalau 20 tahun yang lalu kita memulai perjuangan penguatan komunikasi publik melalui TVRI dan saat ini karena kita sudah membayangkan dengan media baru, masuklah kita pada platform society, masyarakat dengan menggunakan platform macam-macam, dan satu hal yang terjadi adalah fragmented society. Jadi masyarakat yang terfragmentasi berdasarkan platform yang dipilih oleh orang-orang dari masyarakat kita. Betul. Dan kenyataan bahwa di Indonesia ini kan dinamikanya luar biasa, Mas. Kayaknya ya kita atau negara-negara besar lain yang hampir sama seperti kita, mungkin India. Kita ini kan nomor 4 di dunia yang terbesar. Dan kenyataannya adalah pada saat yang sama kita mengalami 1.0 masyarakat agraris, berburu dan meramu. 2.0 yang agraris, pada saat yang sama industrial society, dan Jawa mungkin ya kita sudah memasuki 4.0 yang dengan infrastruktur tadi menyiapkan non Jawa juga sudah masuk di dalam era information society. Jadi PR-nya Indonesia ini lapis-lapisnya banyak. Jadi kita harus menemukan PR atau cara yang spesial untuk menyelesaikan problem-problem overloaded of information ala Indonesia ini. Jadi kadang kita ini satu kaki, Mas, kita seolah sudah bicara pada digital society, platform society, whatever gitu. Tapi pada kenyataannya kita itu masih di 1.0, 2.0, mungkin maksimal 3.0, mungkin 3.25 atau something ya. Jadi ini memang membutuhkan apa? Sekali lagi TV publik, media publik yang kuat. Karena apa? Dalam kefragmentasian itu
user penentu segalanya. Jadi kita ini ya tergantung usernya mau kemana, dan itu kan sudah pasar bebas ya. Nah, media-media publik yang lahir ini justru dialah yang mengingatkan lagi tentang we society, masyarakat yang kita tadi, bukan I society. Yang sekarang terjadi mungkin Indonesia ini dominannya adalah sangat cepat kita menuju I society, ya kan? Kalau dulu mungkin society yang determine ditentukan oleh government, kemudian berubah luar biasa karena gerakan demokrasi, transformasi politik luar biasa. Kita kemudian memasuki era baru, gitu ya, liberalisme dan sebagainya. Dan sekarang ini kita sulit untuk menentukan who we are, siapa kita, menjadi Indonesia itu siapa sih? Kalau kita lihat ya mungkin Gen Z, kita lihat mereka nontonnya sudah mungkin nggak pernah lagi diingatkan lagi nation building, ya, sehingga kita sulit untuk mengingatkan, aduh sorry to say, apa kabarnya Pancasila, apa kabarnya membangun Indonesia dengan visi-visi kita yang clear, kayaknya lupa, ya. Nah disinilah titik dimana sebenarnya media publik itu selalu kita harapkan di tengah gempuran. Saya harus katakan bahwa lingkungan yang melingkupi TV publik tidaklah sehat, ya. Artinya tidak banyak yang memahami, ya. Mungkin kita tadi sudah ngobrol, struggling juga saya sebagai pengajar komunikasi. Mahasiswa saya juga nggak paham apa toh maknanya TV publik, karena dalam keseharian mungkin mereka sudah tidak pernah berpikir untuk menjadi bagian dari publik yang mana, karena kita ini dengan media baru sudah global citizen. Jadi anak-anak kita itu sudah global citizen sebenarnya. Mungkin kontradiksi itu Mas yang menyebabkan nano-nano ini. Iya betul Bu. Nah ini kan sebelum sampai kita di titik lembagaan TVRI bergerak sejauh apa, atau mungkin lembaga penyiaran publik ini kan ada TVRI dan RRI Bu ya. Sebelum sampai ke sana Bu, sebetulnya akankah betul tadi Bu, we society ini kan ada dua sisi nih Bu, ada informasi ini bisa jadi opportunity dan bisa jadi threat juga. Nah, menurut Ibu, akankah dari dua sisi ini itu pengaruhnya Bu secara komunikasi, akankah lebih banyak kemana ya Bu? Lebih banyak menurut Ibu bakalan dengan kontur masyarakat kita, dengan kultur masyarakat kita, demografi saat ini, menurut Ibu ini berat yang mana deh Bu dengan informasi yang membludak sejauh ini Bu? Iya, saya sebenarnya bukan aliran yang ingin mengatakan bahwa yang terjadi semuanya negatif ya, saya kira. Karena di momen ini manusia saja sudah disaingi oleh kecerdasan tiruan, ya, artificial intelligence. Dan kita sendiri masih berusaha yang denial kan. Enggak kok, mereka enggak lebih pintar dari saya misalnya. Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Kalau kita sudah memasuki katakanlah media baru dengan berbagai detail global corporation dan sebagainya, kita sebenarnya sudah uncontrol, sudah tak mampu mengendalikan ini, kecuali kita punya rencana-rencana kebijakan policy yang clear. Kita memang itu tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa kita kontrol, karena memang itu sudah di satu sisi yang lain kalau kita ngomong media baru. Tetapi yang bisa kita kontrol sebenarnya adalah penguatan dari media-media yang memiliki concern kepublikan. Itu saja. Jadi kita harus mengembalikan roh kita masing-masing. Kita nggak boleh masuk di dalam banjir yang memang itu sistemnya di sana. Ketika ngomong media baru, spiritnya adalah kebebasan, freedom. Dan di satu sisi kita masih memiliki narasi historis yang harus kita tularkan ya, kita kita turunkan dari generasi ke generasi untuk menjadi Indonesia. Nah, ini disinilah kita saya kira udahlah yang sana itu tidak akan tidak bisa kita kontrol. Karena ini masalah memori individu, siapa yang bisa mengontrol. Jadi yang bisa kita lihat indikator-indikatornya adalah bagaimana misalnya kualitas perayaan-perayaan bersama. Misalnya kualitas pemilu kita, apakah kita happy? Kualitas ketatanegaraan kita, apakah kita happy? Sampai di situ. Karena itu semua rohnya adalah informasi yang tadi, karena
masyarakat kita adalah society of society adalah komunikasi. Kalau komunikasinya bermasalah, ya, karena ada yang menyebut jiwa zaman kita sekarang media baru, dan itu artinya adalah fragmented. Ya, karena teknologi yang luar biasa, maka hasil dari informasi dari sini itulah yang akan menentukan jiwa zaman ini. Nah itu ada bukunya tuh, The Idea of Indonesia, Bu. Saya ingat dulu. Tapi ini Bu, kita bahas setelah ini nggak boleh puasa, nggak boleh ada break Bu. Tapi kita break dulu Bu. Iya, monggo. Siap Bu Hermin, balik lagi Bu. Jadi setelah kita ngomongin kultur masyarakatnya, bagaimana cerminan komunikasi masyarakat, tapi ada yang menarik Bu. Data terakhir Bu, menurut Kominfo, baru Februari kemarin Bu, itu mereka merilis bahwa rata tingkat literasi digital masyarakat kita itu levelnya ada di skor 3,49. Which is sebetulnya di Jogja tuh salah satu provinsi terbaik Bu, bersaing dengan Kalimantan Barat. Jogja itu DIY ini itu salah satu provinsi yang memiliki literasi digital paling bagus Bu. Nah ini yang menarik Bu, apakah kemudian literasi digital yang semakin meningkat itu juga berdampak memberikan semacam cerminan terhadap etika digital yang bagus juga Bu. Melihat tadi Ibu sampaikan bahwa enggak kok Mas, ada kok bauran lain itu komunikasi masyarakatnya masih cair dan masih bisa positif, masih bisa negatif. Menurut Ibu kira-kira bagaimana Bu? Iya, jadi bahasa-bahasa angka ya, itu rasio itu kan memang sangat diperlukan ya oleh lembaga seperti Kominfo ya untuk menentukan posisi kita gitu. Walaupun kalau membicarakan tadi memang komunikasi itu kan sangat kompleks, kemudian kita nggak hanya bicara konten atau media yang menghasilkan konten tersebut, tapi juga bagaimana kualitas user di tengah karakteristik user generated content tadi. Maka kemudian kita bicara ayo diimbangi oleh literasi digital gitu. Nah, semua mengupayakan itu. Tetapi jika kita melihat kontur masyarakat kita juga ternyata kok faktanya ternyata masih banyak loh yang belum bisa memakan pengalaman ya sekolah, itu ternyata masih sedikit gitu. Sehingga kemudian ada pertanyaan besar juga bagi kita yang mengelola isu ini, yaitu esensi dari literasi digital tuh seperti apa, bagaimana menyampaikannya ya. Karena yang disebut melek media itu kan berarti mengerti A sampai Z-nya, dan itu juga termasuk etika tadi. Betul gitu. Sekali, Bu. Tetapi kan apakah angka-angka sudah berapa kali round literasi digital dilakukan, jumlah yang datang berapa, itu kan masih kuantitas, ya kan? Tapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita kontrol secara struktur kalau menurut saya. Jadi kalau Mas Mahit tadi menyampaikan datanya, ini memang membayangkan user ini tambah pinter. Tentu saja ini harus terus kita dorong dengan cara apapun ya. Ini kan yang masih debatable. Apakah setelah ikut pelatihan yuk terus etis ya? Nah, itu kan masih pertanyaan ya satu sisi. Tapi saya ingin masuk ke hal yang bisa kita kontrol, yaitu structure. Structure yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kemudian tata kelola media baru tadi lebih bisa kita kendalikan lah gitu. Kan ini masih upaya-upaya. Nah, Indonesia baru saja kita mengeluarkan semacam publisher right itu tadi kan. Karena kemungkinan kita mencurigai bahwa jurnalis juga terjebak di dalam situasi ini, tidak ada apresiasi, kehidupan jurnalis kualitasnya yang nggak bagus, pasti dia akan hanya mengejar sesuatu yang kemudian tidak membuat kualitas itu bagus. Nah, ini yang bisa dikontrol kan mekanisme struktur ini ya. Satu sisi berita yang seperti apa yang bagus, satu sisi user generated kontennya literasinya seperti apa juga. Ini harus terus dua-duanya. Yang masih kita agak lag saya kira yang di bagian policy.
Ya. Di bagian policy saya kira kita agak tertinggal ya. Maksudnya kita sekarang lama bicara smart society, sekarang udah jadi intelligence society. Regulasi nggak nututi Bu ya? Nggak nututi. Iya, Terus iya. sekarang orang sudah bicara tentang digital humanism atau kemudian artificial intelligence itu sendiri. Betul. Yang lain sudah sibuk gitu kan, bagaimana menggerakkan masyarakat masuk dalam situasi ini. Indonesia kita masih belum punya juga gitu. Bagaimana memaknai artificial intelligence? Yang akhirnya terjadi adalah selalu kita akan kayak agak pontang-panting lah untuk masuk ke di dunia macam-macam, dunia edukasi. Kita aja nanya aja ChatGPT-nya keluar semua. Bu. Tapi terus gimana? Apakah orang yang literate akan memanfaatkan data itu dengan baik, karena yang dulunya kita harus butuh waktu sebulan lebih untuk memanggil data, sekarang ChatGPT menyajikan kepada kita. Betul. Tapi kalau tidak ada etika, yaitu dia kumpulkan menjadi assignment. Betul. Hasilnya nanti nggak tambah pintar orang. Jadi ini memang komplikasi yang luar biasa. Tapi saya menghadapkan sebenarnya kita makin canggih ya di dalam merespon, beradaptasi dengan suasana yang kita awali tadi dengan complexities. Jadi sekompleks apapun, kalau kita bisa berhasil beradaptasi, kompleksitas ini akan tereduksi. Tapi kalau kita nggak menyadari itu, ya tetap aja kita akan keblibet ya istilahnya kalau bahasa Jawa, itu keblibet dengan complexity yang tidak tereduksi. Nah ini Mas, kita harus saya kira kita harus punya waktu. Bagaimana literasi digital yang paling optimal? Saya kok merasa masih harus dicari juga caranya untuk membuat orang itu literate, ya kan? Kemudian juga dia tidak hanya memanfaatkan, tapi juga mampu mereproduksi atau mungkin memberi dampak ya secara ekonomi atau secara kompetensi diri gitu. Dan policy ini harus luar biasa. Nah ini yang menurut saya diskusi-diskusi tentang itu harus terus gitu. Karena Indonesia itu nggak punya waktu banyak. Kita itu cepat sekali ya, perubahan itu cepat sekali ya, sehingga kita kadang kok gagap. Paham, nah betul, Bu. Itu yang terjadi saya kira Mas Mai dengan melihat situasi seperti ini. Oke Bu, ini menarik, tapi kalau kita nanti potret dengan Gen Z Bu, ini bakalan panjang Bu. Jadi sebelum kepotong sama break kayaknya harus kita break dulu Bu. Ya. Nyambung yang tadi Bu, Gen Z ini konon itu adalah generasi rebahan yang paling mager Bu, di antara generasi sebelumnya, dan seringkali disebut sandwich generation Bu, sehingga sering menggunakan gadget ini, terjebak pada penggunaan gadget yang kadang tuh ya kita tahu, apakah kemudian ada sebuah arus penyiaran publik yang menurut Ibu bahkan mampu mengubah kontur masyarakat ini, kultur masyarakatnya juga akan positif, mungkin nggak Bu kira-kira Bu? Kira-kira. Kalau mungkin sebenarnya tergantung pada willingness kita sih. Baik. Ini kita butuh pemahaman landscape yang clear sehingga kita nggak ikut tadi denial ataupun panik ya. Sekarang ini situasinya sudah panik menurut saya. Betul. Karena hampir semua adaptasi kita mungkin sedikit terlambat ya. Sehingga kemudian kita menemukan susahnya generasi baru kita untuk engage dengan value-value yang sudah kita yakini begitu. Saya kira ini yang kalau kita ikuti seharusnya sebagai sebuah bangsa ya kita tetaplah punya norma-norma value, walaupun kau nonton Korea bukan berarti kau keindonesiaan itu harus tetap kebanggaan. Saya kira sebenarnya potretnya sangat sangat kompleks Mas Mai. Jadi ada Gen Z yang memang sangat cuek begitu ya, dan mungkin hasil pemilu terakhir itu juga mungkin menunjukkan ya kita punya PR serius untuk bicara nation building, ya membangun nation state building, ya pemahaman itu PR-nya ternyata banyak. Nah makanya bagi saya sebenarnya
ini masih sebagai upaya kita harus lakukan mengontrol ini melalui ya kembalilah kepada rohnya, katakanlah media publik ini. Siapa yang melayani yang tidak dilayani oleh yang tadi yang cuman jualan cari untung. Masalah komunikasi sangat ditentukan oleh memory supplies. Memory supply kognitif dari setiap orang, ya kan? Dan bagaimana peran katakanlah TV publik ya, media publik untuk memasuki memory supply tadi. Kalau tidak ada yang melayani mereka-mereka yang tertinggal, minoritas ini, orang tua, anak muda tadi ini ya, ini kan juga spesial sekali mereka harus didekati gitu. Nah ini kalau nggak ada yang masuk ke memory supply mereka, maka arus besarnya ya mereka akan kena arus yang tadi, yang sepertinya ya remeh-temeh tadi, tetapi itu yang paling dominan. Nah, di titik ini saya kira perjuangan kita untuk bagaimana isu-isu yang mengikat kita sebagai bangsa ya, ini terus kita sampaikan karena dari dulu mungkin kita sudah sering bicara imagine community. Menjadi Indonesia itu ya membayangkan kita part of Indonesia gitu. Dan bagaimana anak-anak muda ini menjadi bagian dari Indonesia. Banyak juga kok yang susah melihat kondisi demokrasi itu, malah sekarang ini ya nggak tahu saya hasilnya seperti apa, tapi ada yang pesimis, ada nggak mau deh udah engage dalam politik kok kayaknya begini ya, kok kayaknya begini. Jadi kita butuh keteladanan dan itu yang terus harus kita perjuangkan melalui media-media publik ini. Saya mungkin lebih memilih media publik ya, artinya karena sekarang konvergensinya luar biasa. Jadi transformasinya mulai terasa. Betul. Jadi kalau kita lihat kesuksesan dari BBC, NHK, ARD, ZDF di Jerman ya, saya kira mereka sudah sangat luas untuk menyatukan ini, bisa tampil di media website, bisa tampil ya di podcast secara radio dan sebagainya. Jadi mereka intinya bagaimana memory supplies audience tadi bisa terisi dengan mobile media ya. Saya kira harus dihadirkan di mana-mana karena ini masalahnya pertarungan kalau menurut saya. Pertarungan tetapi ada environment yang belum menguntungkan. Jadi orang tuh kalau dikasih tahu komunikasi itu penting loh yo. Terus tuh komunikasi cuma ngomong-ngomong doang kayak gitu kan. Bukan itu, karena itu food for thought. Nah, ketika food for thought ini gak terisi secara sehat, ya kita cuma tinggal tunggu waktu. Wah, kok bisa gini ya? Wah, kok bisa begini? Nah, ini saya kira kita butuh skenario nasional. Itu Bu, skenario nasional ini kan harus ada yang jadi lokomotifnya Bu. Pasti. Iya. TVRI ini Bu, ini sebagai konten kreator pertama di Indonesia Bu ya. Kira-kira Bu, menjawabnya secara kelembagaan, secara gerakan, kira-kira bayangan Ibu, idealnya TVRI itu seperti apa sih? Iya, saya kira TVRI harus lincah. Harus lincah. Ada banyak problem kemampuan adaptif ini yang harus kita dorong terus itu. Jadi ketika TVRI atau media-media yang masih diberi pesan ya untuk mandat kepublikan, silahkan teman-teman itu mengeksplorasi bagaimana agar tadi memory supplies itu terisi terus, berapapun ya. Kan kita sekarang wah nanti nggak ditonton nih, makanya kan kita harus ngikuti itu ya. Ini kan perang sebenarnya. Perang untuk kecuali kita sudah nggak sepakat lagi menjadi, maksudnya membangun Indonesia itu idenya dapat Bu ya, harusnya cuma dapat cara ngomongnya doang Bu, cara menyampaikannya betul itu. Karena anak-anak kita physically mereka di sini gitu, tapi kalau kita lihat barusan mereka tergila-gila dengan Taylor Swift misalnya kan gitu. Mungkin pemilu kita aja mereka nggak seheboh itu nggak sih? Itu planet planet global ini. Jadi kita semua punya tantangan. Saya di universitas juga sangat punya tantangan bagaimana sains itu bisa rohnya tertransferkan. Media publik juga begitu. Dan kita tuh sama-sama ingin membangun dan mengisi memory supplies untuk terus keberlanjutan Indonesia. Ya, kalau kita tidak memaknai ini secara bertanggung jawab, maka keberlanjutan itu ya begini. Akhirnya kita merasa, loh kok itu begitu, ya. Makanya ayo kita banyak yang harus dilakukan. Ada breakthrough dalam kebijakan, breakthrough dalam terutama konten.
Ya, saya kira SDM-nya TVRI ini kan bergerak terus ya. Teman-teman seperti Mas Mahe dan teman-teman ini kan yang tahu audiensnya siapa gitu. Jadi memang harus ada terobosan dan memang apa ya breakthrough tadi ya dalam banyak hal. Dan saya kira walaupun dari jauh saya terus mengamati dan sangat mendukung ya bagaimana media ini tetap bisa kita selamatkan. Ya udah, kalau ngurus arus besar tenggelam ya. Tapi kita harus masuk ke arus besar tadi untuk menghadirkan terobosan kebijakan luar biasa. Kalau kita lihat di Jerman, ARD, CDF itu mereka strategi juga, tapi environment mereka mendukung banget media publik. Jadi kalau di sana TV swastanya yang ngiri gitu kan sama TV publik. Nah, yang mereka lakukan konsorsium yang namanya Arbeitgemeinschaft itu kayak apa ya, asosiasi pekerja. Dan itu konsorsiumnya ada yang bidang media, bidang politik itu di negara-negara bagian itu. Yang satu lagi CDF mungkin lebih lain sentuhannya, yaitu dia lebih yang keluar karena dengan Deutsche Welle kerjaan. Jadi pembagian tugas. Nah, ini yang saya merasa di Indonesia semakin kesini itu semakin jarang kita diskusi intervensi kebijakan media publik. Terus terang ini mainan saya yang agak lama Mas Mai. Tapi kerinduan saya itu tetap ya karena disertasi saya juga terkait penyiaran dan itu saya tampilkan di 2006. Tapi saya bisa yakinkan 80% dari ide-ide itu sampai sekarang tuh banyak yang belum terrealisir, yaitu matangnya sistem publik kita. Bu, ini saya tuh masih punya ratusan pertanyaan lain yang simpan, tapi sekali lagi Bu, karena plotting waktunya ini terbatas Bu. Jadi terima kasih sekali. Episode 2-nya ditunggu. Siap Mas Rai. Matur sangat, saya sudah mengira bakalan seseru ini Bu. Jadi next ataupun nanti mungkin kita mampir ke mana, ke prodi Ibu atau ke kampus Ibu. Tapi yang pasti Prof, kita rindukan yang begitu. Jadi media publik turun masuk dan pasti, kita semua punya ide yang sama, cuman kan belum ketemu saja. Nah, itu kan? Nanti kita ajak teman-teman Gen Z yang lain Bu. Mantap. Matur nuwun Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih Mas Mai.